Saya pun hentikan percakapan itu karena saya nggak puas dengan jawaban dari Ustadz itu, karena juga situasinya sudah tidak enak dari Ustadznya juga. Saya mencoba mencari jawaban lain lewat Al-Quran. Yang saya dapati ada di dalam surat Maryam, di surat Ali Imran, di surat An-Nisa, dan surat Yunus. Kalau sama-sama kita bisa lihat di surat Maryam ayat yang ke-33, di situ kan dijelaskan bahwa kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ayat ini menjelaskan bahwa Isa Al-Masih itu mati dan bangkit. Dan di surat Ali Imran, surat ketiga, ayat yang ke-55, itu dikatakan, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti Isa di atas orang-orang yang kafir, hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Menurut saya ayat ini menjelaskan tentang Isa Al-Masih naik ke surga. Dan di Quran surat An-Nisa ayat 159 juga dikatakan di sana tidak ada seorang pun dari ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Maksudnya kepada Isa, menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka. Ayat ini menjelaskan Isa Al-Masih akan datang di akhir zaman. Dan di ayat yang selanjutnya, ketika saya mengalami goncangan dalam hati, disinilah awal-awal pertama saya berani membuka Alkitab. Maka jika engkau, dalam tanda kurung di sini Muhammad, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu-ragu. Di Quran Yunus ayat 94. Dari ayat tersebut membuat hati saya semakin gelisah. Hari-hari saya jalani tidak senyaman biasanya, saya juga nggak tahu kenapa. Ada guncangan hebat di sini, dan entah kenapa hati saya merasa bahwa Isa ini bukan sekedar manusia biasa. Bukan sekedar nabi, karena hanya Isa yang diciptakan tidak melalui proses tulang rusuk, tidak melalui proses pembentukan tanah, dan tidak melalui hubungan biologis suami istri. Seperti apa yang dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan Anas ibnu Malik, Isa fa'innahu ruhullahi wa kalimatuhu. Isa itu roh Allah dan kalimatnya. Ini di kitab 2002 Mutiara Hadis halaman 356-357. Gelar Isa pun bukan hanya rohullah dan kalimatuhu, tetapi juga al-haq yang artinya kebenaran, dan juga khalifatullah yang artinya pengganti. Dengan demikian, khalifatullah berarti pengganti Allah. Di mana? Ya di bumi. Dari sinilah semakin membuat hati saya gelisah. Tapi saya belum mendapatkan jawaban yang memuaskan hati. Pada tahun 2019, saya sudah bisa berkomunikasi kembali dengan keluarga saya, karena hampir sekitar 5 atau 6 tahun kita kehilangan kontak. Mereka pun meminta saya untuk pulang dan menjanjikan saya lagi pekerjaan di sana yang jauh lebih baik menurut mereka. Akhirnya pada bulan April tahun 2019 saya kembali ke Depok, tapi kembali lagi saya merasakan kekecewaan. Janji pekerjaan yang dijanjikan kepada saya ternyata sudah tidak ada, atau mungkin memang omong kosong. Dari situ saya merasa ada yang salah dalam keyakinan saya ini, sebab saya selalu mempercayai setiap ibadah dan doa yang saya lakukan, tapi tidak satupun yang dijawab. Padahal saya mengimani itu, meyakini itu. Keingintahuan saya kepada Isa Al-Masih di sini semakin besar, dan saya memutuskan dalam tanda kutip ya untuk beribadah ganda. Saya pernah mengintip kegiatan orang Nasrani, orang Kristen dalam gereja, karena yang saya tahu Tuhannya yang mereka sebut Yesus ada kemiripan tentang Isa Al-Masih. Bedanya kami menganggapnya seorang nabi atau utusan, tapi orang Kristen menganggapnya Tuhan. Dan kami berpendapat bahwa yang disalibkan itu adalah
orang yang diserupakan. Di Al-Quran tidak dijelaskan siapa, tapi dalam hadis dijelaskan bahwa itu adalah Yudas, seorang pengkhianat. Tapi orang Kristen berpendapat yang disalibkan itu adalah Isa Al-Masih. Sampai pada akhirnya saya dipergoki sama security gereja dan dicurigai ingin melakukan sesuatu yang tidak baik. Dan saya dibawa ke pos security untuk melakukan penggeledahan dan kenyataannya memang saya nggak bawa apa-apa. Saya hanya ingin melihat ibadah orang Kristen dan karena saya juga takut kalau untuk masuk dalam gereja. Karena mungkin ada doktrin ya, haram hukumnya orang muslim masuk ke dalam gereja. Akhirnya ada satu orang bapak-bapak keluar dari gereja dan menghampiri saya di pos security dan saya menjelaskan tentang apa yang terjadi. Akhirnya beliau pun mengerti dan membiarkan saya untuk pergi dan bahkan beliau mengundang saya jika saya ingin tahu tentang ibadah orang Kristen. Saya dipersilakan untuk ikut gereja, tapi saya nggak cukup keberanian untuk mengikuti ibadah tersebut. Dan pada bulan Ramadan tahun 2019, saya masih menjalankan ibadah puasa karena saya tahu kerasnya didikan Bapak seperti apa. Ketika anaknya lalai dalam ibadah, beliau nggak segan-segan memukul anaknya. Setelah Hari Raya Idul Fitri, saya mendapatkan pekerjaan baru ya. Di situ saya baru kerja 5 hari, saya kecelakaan motor. Pada saat pulang shift malam, jadi pagi-pagi saya pulang. Kejadian itu persis di depan ITC Permata Hijau, saya ditabrak lari kontainer yang mengakibatkan bahwa tulang rusuk sebelah kanan dan kaki saya patah. Bagi seorang muslim, buat saya pribadi adalah ketika kita keluar rumah atau keluar dari suatu gedung, itu pentingnya berdoa. Dari tempat yang kita singgahi itu sangat penting. Karena juga diriwayatkan juga dari Imam Ahmad, itu sangat disarankan untuk berdoa. Saya lakukan itu, tapi yang terjadi malah saya kecelakaan. Dan itu saksinya di sini juga masih hidup. Banyak orang yang menyaksikan, bahkan security yang ada di ITC Permata Hijau tahu, bahkan di dalam Kompas kalau nggak salah itu ada beritanya. Kondisi motor benar-benar hancur, remuk. Dan saya mengalami pemulihan itu cukup lama, hampir sekitar sebulanan. Dan di situ saya merasakan semua ibadah yang saya lakukan itu sia-sia. Sebulan masa penyembuhan saya pasca kecelakaan, dan ini titik awal Tuhan bukakan jalan untuk saya. Di FB sengaja saya ikuti grup-grup Kristen, dan saya bertemu dengan seorang pendeta. Beliau orang yang penuh kasih. Saat saya gabung di grup itu, saya jujur tentang agama saya, dan beliau menerima saya dengan baik. Di FB juga saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan, namanya Ibu Ningtyas Ayu. Saya menceritakan tentang apa yang saya alami, bahkan keingintahuan saya tentang Isa Al-Masih. Dari beliaulah saya diperkenalkan dengan seorang penginjil yang notabene beliau adalah seorang muslim. Dan sekarang menjadi seorang penginjil, yaitu Bapak Muhammad Ilyas Syam. Semua jelas saudara, atas kasih karunia Tuhan, melalui Pak Ilyas, Tuhan menuntun saya untuk lebih mengenal siapa Isa Al-Masih,